Halo para mahasiswa, hari ini kita akan memasuki materi break-even point, analisis titik impas untuk mata kuliah Financial Management. Di sub CPMK ini kita akan membahas beberapa hal. Terlebih dahulu kita coba lihat analisa untuk judul break-even point atau analisa titik impas ini, di mana di materi sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan laporan keuangan. Nah, dari data laporan keuangan itu sendiri kita bisa melakukan analisa. Salah satunya adalah analisa titik impas atau break-even point. Adapun sub CPMK dari break-even point ini adalah yang pertama adalah menjelaskan pengertian dan arti penting analisis titik impas dengan baik sesuai dengan rumus BEP. Yang sub CPMK keduanya adalah menjelaskan tujuan analisis titik impas dengan baik. Yang ketiga, menjelaskan asumsi dan keterbatasan analisis titik impas dengan baik. Yang keempat, menggunakan rumus untuk mencari titik impas dengan baik sesuai dengan rumus BEP atau break-even point ya. Yang kelima, mengurangi tingkat keamanan dengan baik. Mengurai tingkat keamanan dengan baik. 6. Menampilkan peran analisis titik impas yang ada di sekitarnya secara baik sesuai dengan rumus break-even point. Adapun indikator pencapaian untuk sub CPMK ini adalah 1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dan arti penting analisis titik impas dengan baik sesuai dengan rumus break-even point. Mahasiswa dapat menjelaskan tujuan analisis titik impas dengan baik. Yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan asumsi dan keterbatasan analisis titik impas dengan baik. Yang keempat, mahasiswa dapat menggunakan rumus untuk mencari titik impas dengan baik sesuai dengan rumus break-even point. Yang kelima adalah mahasiswa dapat menguraikan tingkat keamanan dengan baik. Terakhir adalah mahasiswa dapat menampilkan peran analisis titik impas yang ada di sekitar secara baik sesuai dengan rumus break-even point. Jadi indikator capaian ini adalah menunjang atau sama atau seirama dengan sub CPMK sebelumnya. Itu ada 6 poin. Harapannya adalah mahasiswa dapat mencapai ke 6 poin tersebut dari materi yang disajikan saat ini. Yaitu materi break-even point. Untuk di awal kita mencoba mencari pengertian terkait break-even point ini sendiri. Break-even point ini sendiri sebenarnya sangat banyak para ahli yang memberikan definisi terkait break-even point ini sendiri atau titik impas. Ini hanya adalah salah satu definisi atau pengertian dari break-even point atau analisis titik impas yang disajikan atau diutarakan oleh Shimamura di tahun 2012 pada halaman 170 bukunya. Break-even point atau titik impas adalah volume penjualan di mana jumlah pendapatan dan jumlah beban itu sama, sehingga tidak ada laba atau rugi bersih. Kalau kita mau sederhanakan, pengertian dari break-even point ini berarti adalah tidak untung, tidak rugi, atau tidak laba, tidak rugi. Kapan kita tidak laba dan kapan kita tidak rugi itu kondisi yang sama, yaitu di mana jumlah masuk dan jumlah keluar sama atau seimbang. Hal inilah yang disebut dengan break-even point atau analisis titik impas. Impas berarti sama. Jumlah pengeluaran atau beban yang telah dilakukan sama dengan jumlah penghasilan atau jumlah pendapatan
yang diperoleh dari beban yang telah dikeluarkan. Jadi kalau kita berasumsikan seperti timbangan, di mana sisi kiri dan sisi kanannya seimbang. Oke, pengeluaran dan pemasukannya seimbang. Itulah break even point atau titik impas. Oke, semoga bisa dipahami. Kemudian untuk jauh lebih memahami lagi terkait break even point atau BEP ini, disajikanlah asumsi sebagai berikut, di mana asumsi break even point sendiri itu ada 5, yaitu 1. Ada faktor yang mempengaruhi biaya adalah perubahan volume, bahwa artinya biaya itu bisa berubah bila ada perubahan volume. Apakah volume itu meningkat, maka biaya akan ikut meningkat. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, penggolongan biaya variabel dan biaya tetap. Di sini di poin 2 ini mau dinyatakan bahwa ada 2 jenis biaya variabel dan biaya tetap. Ya, manakah biaya variabel dan biaya tetap itu? Oke, nanti kita coba lihat di poin berikutnya, di bagian pembahasan berikutnya, untuk memahami lebih jauh lagi yang mana sebenarnya itu biaya variabel dan yang mana biaya tetap. Tapi sekilas untuk kalian bisa lebih mudah memahami sih, biaya variabel itu mengikuti dari jumlah volume. Oke, sedangkan biaya tetap, biaya yang nilainya tetap dengan jumlah volume sampai dengan volume tertentu. Oke. Ya, kita lanjut pembahasan lebih lanjut terkait biaya variabel dan biaya tetap akan ada nanti ke depan. Kemudian yang ketiga, beban dan pendapatan adalah linear di seluruh cakupan volume relevannya. Berarti ceritanya jumlah beban dan pendapatan itu sejalan gitu. Oke, dengan volume yang sama ya. 4. Tingkat persediaan tidak ada perubahan. Berarti ceritanya jumlah persediaan stok yang dimiliki tidak ada perubahan. 5. Penjualan gabungan merupakan kombinasi produk yang membentuk total penjualan. Berarti kalau ada beberapa jenis produk yang dijual, itu harus ditotalkan terlebih dahulu sebagai total penjualan. Oke, itulah 5 asumsi break even point. Kemudian kita coba lihat tujuan break even point. Tujuan break even point ini di sini saya coba menekankan dengan memberikan warna berbeda untuk memudahkan mahasiswa untuk dapat cepat menangkap apa sih sebenarnya tujuan break even point ini. Kenapa sih kita harus mempelajari analisis break even point ini? Itu adalah pertama, menekankan, menentukan, dan meningkatkan. Yang pertama, menekankan biaya produksi dan operasional sampai serendah mungkin tanpa mengesampingkan kualitas dan kuantitas, sehingga perusahaan dapat mempertahankan tingkat harga produk. Berarti ceritanya kita mencoba menekan biaya semurah mungkin, tapi tidak mengurangi mutu. Oke, itu yang dibilang kualitas dan kuantitas. Oke. Yang kedua, menentukan harga produk dengan penuh perhitungan sehingga harga produk sesuai dengan laba yang dikehendaki. Maksudnya adalah kita dalam menentukan harga jual atau harga produk, kita harus memperhitungkan dan menghitung dengan baik dengan jumlah laba yang sudah direncanakan akan dicapai. Oke. Biasanya kan pihak manajemen itu sudah menentukan saya akan menginginkan laba berapa persen dari harga pokok barang tertentu, maka dari situlah menentukan harga jualnya sehingga laba yang direncanakan dapat tercapai. Oke. Di sinilah yang kita perlu perhitungan baik dalam menghitungnya ya, dimana harga pokok produk ditambah laba, itulah menjadi harga jual produk.
Yang ketiga adalah meningkatkan volume kegiatan semaksimal mungkin. Maksud dari yang ketiga ini adalah bahwa kita diharapkan untuk dapat memaksimalkan ritme atau volume kegiatan di mana dalam suatu periode tertentu itu bisa maksimal gitu loh, tanpa menambahkan biaya tambahan gitu. Jadi dia maksimal dengan asumsi tidak adanya tambahan biaya lagi, peningkatan volume kegiatan. Oke. Nah, ini datanya sama dari Sarjana Ekonomi PAID ya. Nah, secara grafik kalau kita mau lihat break even point itu seperti ini. Break even point dia berada pada titik temu antara garis merah dan garis biru. Oke, dia berada di tengah. Itulah break even point, di mana jumlah penjualan dan jumlah biaya sama. Jadi disitulah titik temunya, itulah yang dibilang break even point di sini ya. Nah, kemudian bila jumlah penjualan berada di bawah nilai biaya atau pengeluaran, maka dia mengalami rugi. Tetapi sebaliknya, bila jumlah penjualan atau penghasilan di atas dari biaya, maka dia mengalami untung. Oke? Inilah yang kalau kita mau mengilustrasikan break even point itu, beginilah kira-kira ilustrasinya. Dimana ini adalah area rugi, di sini adalah area untung. Sedangkan untuk mengilustrasikan biaya variabel dan biaya tetap, itu adalah biaya tetap itu akan tetap dengan jumlah tertentu, gitu ya. Oke. Jadi walaupun dia punya produksi sampai berapa di sini, dari garis ini ya, artinya sampai ke sini tetap biayanya, tetapi dengan peningkatan volume tertentu, maka biaya tetap itu bisa juga naik. Oke. Nah, sedangkan biaya variabel itu terus mengikuti dengan jumlah volume yang dihasilkan. Oke, kita coba lihat dari analisis break even. Ini komponennya yang tadi ya, saya katakan tadi, biaya tetap dan biaya variabel. Penjelasan lanjutannya, dimana biaya tetap itu adalah biaya yang jika ada kegiatan produksi ataupun tidak ada produksi, dia tetap ada, biaya itu tetap ada. Contohnya itu biasanya adalah biaya manajemen. Walaupun pabrik tidak berproduksi, manajemen kan tetap digaji, jadi dia adalah komponen biaya tetap. Variable cost, komponen ini bersifat dinamis, artinya dia bergerak seirama apa? Yaitu bergerak seirama volume dari produk yang dihasilkan. Variable cost juga disebut sebagai biaya per unit karena memang mengikuti jumlah unit yang tergantung pada tingkat volume produksinya. Jika produksinya dapat meningkat, maka variable cost juga akan meningkat. Contohnya bahan baku, biaya listrik dan sebagainya. Contohnya bahan baku itu adalah kalau kita mau membuat kursi, untuk membuat satu buah kursi furniture satu paket, mungkin kita membutuhkan balok atau kayu sekian kilo, anggaplah mungkin 10 kilo. Tetapi pada saat kita mau membuat furniture 2 buah, maka balok atau kayu yang dibutuhkan menjadi 40 kilo karena dia mengkali 2 bahan materialnya. Oke? Itulah yang dibilang variable cost. Variabel berarti dia berdinamis, adalah biaya yang mengikuti berapa jumlah unitnya. Semakin banyak jumlah unit yang diproduksi, maka automatically biaya variabelnya juga akan ikut meningkat mengikuti jumlah unit. Oke? Situ saya kira poinnya untuk
break even point. Ini juga komponen break even point. Komponen break even point yang terakhir adalah selling price atau harga jual. Di sini dimana sebuah harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Jadi harga unit jual yang telah diproduksi itu biasanya termasuk dengan laba yang dikehendaki oleh manajemen. Oke, kita masuk ke poin inti dari materi ini, yaitu adalah rumus break even point. Rumus break even point itu terbagi atas dua, rumus break even point dalam unit dan rumus break even point dalam rupiah. Ini selalu ada dua ya, karena mengapa dua? Karena kita melihat dari jumlah unit dan juga kita melihat dari jumlah rupiahnya. Oke. Break even point dalam unit berarti mencari berapa jumlah unit yang dibutuhkan diproduksi untuk mencapai titik impas. Oke. Dimana singkatannya adalah BEP atau BEP adalah break even point, FC adalah fixed cost, P adalah price per unit, C adalah variable cost. Oke. Sedangkan untuk rumus BEP dalam rupiah, FC per dalam kurung 1 kurang FC per S. S ini adalah sales volume karena kita mau melihat berapa rupiah. Oke. Jadi ceritanya berapa sih yang harus diterima untuk bisa mencapai titik impas. Oke, maka diperlukan harus diketahui sebenarnya berapa jumlah yang terjual. Makanya ada poin S di sini. Oke, sales volume. Nah, kita coba untuk melakukan sub materi ini dengan case study atau studi kasus contoh. Oke. Pada contoh studi kasus ini, untuk mencoba menghitung break even point ini adalah saya memberikan asumsi atau contoh perusahaan yang memiliki variabel cost per unit itu adalah 100.000 dan biaya tetap atau FC-nya senilai 400 juta. Oke. Dan harga jual barang per unit senilai 150.000. Saya membuat contoh ini lebih sederhana, case ini lebih sederhana sehingga kalian bisa dapat langsung menggunakannya ke dalam rumus. Oke. Nah, bila kita memasukkannya ke dalam rumus, maka tersajilah seperti ini, di mana 150.000 dikurangi terlebih dulu dengan 100. Sehingga hasilnya itulah yang akan membagi variabel cost. Oke. Nah, menghasilkan break even point-nya dinilai 8.000 unit. Oke. Jadi ini nilai 8.000 unit ya. Nah, sedangkan untuk melihat berapa sih jumlah rupiahnya, nah kita tinggal memasukkan dalam rumus yang tadi, yaitu 400 juta dibagi 1 kurang dalam kurung 100.000 dibagi 150, maka hasilnya adalah 1.333.333 rupiah, 4. Jadi di sini rupiah ya. Oke. Inilah contoh penggunaan dua rumus yang disajikan sebelumnya, yaitu dalam bentuk unit dan rupiah. Nah, di sini kita bisa lihat berapa sih jumlah minimum unit yang harus diproduksi supaya dia break even point itu adalah di jumlah unit 8.000. Berarti untuk produk ini bisa break even point pada saat jumlah unitnya yang terjual 80.000 dengan asumsi harga jualnya adalah 150.000 per unit. Oke.
Ini kalau kita mau melihat cara penghitungan target labanya. Oke, ini adalah materi tambahan dimana supaya kalian bisa melihat hubungan keterkaitan antara break even point dengan laba. Oke. Nah, ini adalah akhir dari materi untuk break even point. Semoga kita bisa memahami cara penggunaan dari dua rumus break even point ini, dimana menggunakan break even point unit ataukah break even point penjualan. Untuk mengevaluasi pemahaman mahasiswa terkait break even point ini, maka saya membuat pedoman penskoran. Nah, analisa titik impas. Oke, dimana saya membuat contoh soal. Ini adalah untuk evaluasi kalian, dimana ini adalah skornya ada masing-masing pada langkah-langkah. Jadi harapan saya mahasiswa diharapkan menjawab itu dengan tuntutan langkah-langkahnya, karena setiap langkah akan memiliki skor. Oke, sampai dengan kesimpulannya. Jadi dalam pembahasan sebuah studi kasus, kalian harus menarik sebuah kesimpulan untuk menjelaskan dari angka yang ada yang kalian temukan. Oke, maka skor poin totalnya baru tercapai. Oke, itu untuk penjelasan materi break even point beserta penjelasan evaluasi untuk penilaian per mahasiswa. Oke, harapan saya kalian dapat memahami break even point ini dan dapat menggunakannya untuk memulai bisnis ataupun bekerja di suatu industri ataupun bisnis. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Terima kasih. Bila ada pertanyaan, silakan komentar ataupun bertanya. Saya akan mencoba merespon setiap pertanyaan yang ada. Untuk kali ini sekian dan terima kasih.